Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan buat video khusus untuk teman-teman yang sudah join di YouTube membershipnya Scalping Trader ya. Jadi video ini saya buat untuk khusus untuk teman-teman yang sudah join di membershipnya Scalping Trader. Dan video ini saya buat di tanggal 17 Desember 2023 ya, sekitar jam 2 siang ya teman-teman. Jadi kenapa saya buat video ini teman-teman, ini adalah untuk saham untuk swing ya, bukan untuk scalping nih. Dan salah satu saham yang menurut saya menarik dan saya beli juga ya teman-teman, dan saya saya paparkan analisanya adalah sebagai berikut ya, saham ASI. Jadi saham ASI ini menurut saya menarik di hari ini saya informasikan saat harganya di 5.650 ya. Nih ini harganya. Kenapa alasan saham ASI ini menarik untuk dijadikan saham swing? Yaitu yang pertama jelas foreign flow ya. Nah, kita bahas satu-satu. Foreign flow mulai oke. Nah, kenapa foreign flow mulai oke? Jadi yang menjadi dasar dulu, teman-teman mesti paham kalau saham ASI ini, teman-teman, Astra International ini ya, holding compositionnya sampai terakhir di bulan November 2023 nih, kalau teman-teman saya deketin chartnya, itu yang hijau itu menandakan foreign, yang warna ungu itu menandakan domestik atau lokal ya. Jadi dari total keseluruhan saham yang di-share ya, yang di-share ke publik gitu ya, yang di-share ke publik itu total kepemilikan investor asingnya itu mencapai 31% ya, 31,9%. Jadi dari sini asumsinya kepemilikan asing di saham ASI ini cukup besar. Jadi menggunakan analisa yang paling cocok untuk analisa saham ASI adalah saham analisa foreign flow ya, analisa foreign flow. Kenapa? Karena kepemilikan asing di saham ini tinggi ya. Tadi ini udah saya bahas ya di sini. Oke. Nah, kalau misalnya kepemilikannya tinggi, korelasinya apa? Korelasinya adalah ketika investor asing ini mulai melakukan akumulasi di saham ini, teman-teman, biasanya saham ini akan naik gitu ya. Biasanya saham ini akan bergerak nih. Nah, secara teknikal sederhana teman-teman, menurut saya saham ASI ini menarik karena ini di sepanjang 2023 ini udah cukup di bawah ya. Dan kalau kita tarik garis di area-area sini adalah area support juga ya teman-teman, area support, dan dia belum naik banyak nih. Jadi kalau saya buat dalam bentuk risk reward gitu ya. Kalau seandainya teman-teman entry di harga 5650 ya, harga closingnya dia terakhir itu sampai ke bawahnya itu kita punya resiko sekitar 4,41. Jadi kalau saya pribadi teman-teman, saya akan membuatkan trading plan. Ini saya ketik ya. Nah di sini ASI langsung saya ketik, entry-nya di 5650 sampai 56, jangan 56 ya, 55 ya, 5500. Oke. Jadi situ saya punya limit yang mau saya setting adalah 5400 ya. Entry sini, dan potensi upside-nya kalau saya nih, saya tarik marketnya, saya asumsi saya ini bisa ke 6600 ya. Jadi ini saya taruh sini TP gitu ya, 6600. Nah ini tulisannya terlalu gede, 14 saja sini. Oke, kita zoom lagi nih ya. Nah, jadi secara risk reward pun ini saham menurut saya menarik teman-teman. Dan seperti ulasan tadi ya, risk rewardnya menarik nih. Poin kedua, risk rewardnya menarik. Kalau seandainya dia turun teman-teman sampai di level harga di bawah 5400, saya pribadi akan langsung cut loss ya. Jadi risk rewardnya menarik. Tinggal bagaimana teman-teman kuat-kuatan nih, hold sama atur portofolio manajemennya ya, atur portofolio manajemen. Nah, poin yang ketiga nih teman-teman, yang membuat saham ASI ini menarik adalah secara historis di Desember dan Januari persentase saham ini naik cukup tinggi ya.
Nih teman-teman. Jadi di Desember kalau dihitung dari 2019 sampai 2023 ini 60% dia naik ya. 60% dia naik. Dia 4 kali naik, 2 kali merah. Kalau 2021, 2022 nih saya tahu banget teman-teman, saya paham ya kalau industri otomotif ini masih cukup suffering ya, masih tertekan karena kemampuan beli, daya beli masyarakatnya pasca COVID itu masih belum begitu bagus ya. Tapi di 2023 nih asumsi saya akan, dan 2024 ini asumsi saya akan mulai naik gitu ya, akan mulai naik. Dan secara historis di Desember dan Januari ini mostly dia naik ya. Ini sebenarnya nggak bisa dijadikan patokan atau acuan gitu, tapi yang jelas secara seasonality Desember Januari dia cenderung naik. Nah, terus lagi saya mau bilang nih ke teman-teman, jadi ini adalah saham untuk swing trading, itu bukan trading pendek ya. Ya mungkin makanya kalau misalnya teman-teman yang punya portofolio size-nya weight-nya besar itu cocok untuk trading di saham-saham big cap ini, dan waktu tunggunya itu bukan kayak scalping yang hanya beberapa menit gitu teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi merencanakan teman-teman, saya pribadi merencanakan untuk hold saham ini sampai di bulan April. Nah, kenapa hold sampai di bulan April ini? Secara seasonality di bulan April dia probability dia naik tuh cukup tinggi ya teman-teman. Probability dia naik tuh cukup tinggi, dan di tahun 2024 itu Idul Fitri itu teman-teman, Idul Fitri itu di bulan April ya, sekitaran tanggal 9-10 ya, sekitaran itu ya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman paham bahwa biasanya teman-teman sektor otomotif itu penjualannya akan meroket pada saat menjelang lebaran ya, pada saat menjelang lebaran seperti itu. Dan yang jadi salah satu faktor penguat analisa saya ya adalah secara revenue ya, net income-nya ini maksudnya secara fundamental kinerja perusahaan ini tidak mengalami penurunan ya. Jadi tidak mereflek gitu ya teman-teman. Sedangkan harga sahamnya udah cenderung downtrend dari mulai Juli ya sampai menjelang akhir tahun ini ya. Seperti itu. Jadi saya berasumsi ini jadi salah satu alasan saya yang mengatakan bahwa saham ini menarik gitu. Dan kalau kita lihat market structure-nya ya, ini dia lagi di bawah nih teman-teman, posisinya dia di sini, dan upside-nya masih akan cukup tinggi ya, jadi asumsi saya kalau seandainya teman-teman kuat untuk hold ya, mampu untuk hold dan atur portofolio manajemennya dengan mampu gitu ya, dengan bisa gitu ya, sampai bulan April ini akan menarik, dan upside-nya ini bisa sampai, kalau dari sini aja ini udah sekitar 16%. Kalau seandainya dia bisa kuat naik sampai let's say teman-teman dapat barang di 5.650, dia teman-teman hold sampai di titik ini ya. Let's say di situ kita ulang ini 5.650 ya asumsi ya, kurang lebih. Dan teman-teman ceritanya kuat hold sampai di harga 7.500-an lah ya. Nah, di 7.500-an ini teman-teman sudah bisa dapat cuan sekitar 32% ya kalau seandainya entry di titik ini. Bayangin aja kalau teman-teman punya portofolio let's say 100 juta, teman-teman masuk PD karena berdasarkan analisa foreign flow ini PD teman-teman masuk 40 juta lah misalnya. Dan 40 juta itu dalam range waktu kurang lebih sekitar 4 bulan bisa grow dengan kenaikan misalnya 30% ya. Menurut saya itu menarik ya, seperti itu. Jadi menurut saya poin-poin ini yang menjadi alasan saya kenapa saham ASI ini menarik ya, dan biasanya tuh secara seasonality di bulan April dia menarik. Jadi kita prepare-nya nggak bisa teman-teman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kita harus prepare dia dalam time frame waktu yang lebih panjang gitu ya. Dan mungkin teman-teman juga bertanya, oh ini dia ikutan masuk apa enggak. Nah ini ya teman-teman, ini saya share ke teman-teman, saya punya ASI jumlahnya kecil ya teman-teman, 50 lot dengan average price saya 5630 ya. Ini saya share juga nih ya. Nah ini saat ini
saya floating profit 0,36 ya, sebenarnya belum nutup fee. Udah nutup ya, nutup dikit ya. Dan ini nggak akan saya jual nanti teman-teman sampai awal tahun depan ya. Kita lihat ya, kecuali di bulan Januari atau Februari ini misalnya ada force major gitu, misalnya ada Covid lagi naik dan industri otomotif terpukul, terdampak, ya mungkin saya akan cut loss gitu ya. Intinya sih tadi saya mau disiplin sama trading plan di sini teman-teman. Jadi saya akan stop loss di area 5.300 5.400 ya. Nah, di sini. Jadi saya ikutin trading plan ini. Ini ya portofolio saya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sudah join di YouTube membership Scalping Trader, saya ucapkan terima kasih ya. Semoga stock pick saham untuk swing ini bisa teman-teman manfaatkan. Ya mudah-mudahan kita bisa cuan ya. Tapi balik lagi saya nggak tahu nanti kita akan cuan apa enggak. Yang jelas menurut saya saham ASI ini menarik ya. Saham ASI ini menarik, dan kalau teman-teman lihat nih dari 13 ya, ini udah mulai ada broker foreign masuk ya. Dari sini sebenarnya kelihatan nih teman-teman. Nah, net foreign buy sell. Nah, di sini nih. Ini ya. 2 bar ini foreignnya mulai akum. Ya mudah-mudahan kita tunggu aja. Ini mainnya lebih panjang dikit teman-teman, nge-swing lebih panjang dengan target upside sampai belasan persen ya, 16% kalau saya gitu. Ya, mungkin sekian aja video dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.